Welcome to F007 Channel. Dukung terus F007 Channel dengan like, share, comment, and subscribe. Melanjutkan cerita berikutnya dari Battle Through the Heavens. Selamat beraktivitas dan terima kasih atas dukungannya selama ini. Semoga semua sobat F007 selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Amin ya robbal alamin. Pada part sebelumnya, Xiaoyan akhirnya menyetujui kerjasama bisnis dengan sosok nomor 7. Setelah tidak ada lagi yang angkat bicara, akhirnya nomor 1 membubarkan pertemuan alam dewa kekacauan. Namun Xiaoyan akhirnya muncul kembali atas undangan nomor 1 secara pribadi dan mempertanyakan alasan Xiaoyan sehingga berbohong tentang identitasnya. Jadi, apakah setelah melakukan kesalahan, dia tidak bisa mengubahnya di masa depan? Xiaoyan bertanya. Dia bingung mengapa nomor 1 memberinya hak mengambil keputusan untuk menangani nomor 6. Saat ini, Xiaoyan tidak lagi menganggap ini sebagai pertarungan yang sederhana atau kebencian terhadap dunia yang tidak ada hubungannya dengan kebaikan dan kejahatan. Oleh karena itu, meskipun nomor 6 berbohong tentang identitasnya, namun itu bukanlah alasan untuk mengusirnya dan seharusnya bukan dia yang membuat keputusan ini. Xiaoyan kembali berkata perlahan, "Dia adalah musuhmu yang kuat. Mengapa tidak segera membersihkannya saja? Mengapa kamu harus melindunginya sekarang? Begitu nomor 6 mengetahui identitasmu, maka kamu pasti akan mati." Sepertinya nomor 1 juga kaget dengan pertanyaan yang dilontarkan Xiaoyan. Hal pertama yang dia pertimbangkan bukanlah pertanyaan apakah nomor 6 akan tinggal atau pergi. Tetapi Xiaoyan bertanya mengapa dia memiliki kualifikasi ini. Secara logika, hanya satu orang di sini yang memenuhi syarat dan Xiaoyan serta nomor 6 seharusnya memiliki status yang sama. Apa perbedaan antara nomor 6 dan aku? Meskipun Taisu adalah seorang penyusup, namun itulah cara Taisu bertahan hidup. Bahkan tanpa Taisu, perang dunia tetap tidak akan terhindarkan, bukan? Pada saat ini Xiaoyan tidak melindungi Taisu, namun dia ingin menemukan jawaban di sini, dan itu telah lama membingungkan hatinya. Ini di luar dugaanku. Kamu sudah memahami bahwa perjuangan di dunia tidak bisa dihindari. Selama sumber daya terbatas, maka perjuangan tidak akan ada habisnya dan tidak ada yang bisa menghentikan atau mengubahnya. Nomor 1 berbicara perlahan sambil menatap Xiaoyan dengan penuh arti. Apa gunanya semua yang kita lakukan sekarang? Xiaoyan berkata perlahan. Kita bisa saja membayangkan ini adalah permainan catur. Namun maksudnya bukanlah tentang kemenangan putih atau hitam. Sebaliknya, yang akan kita lakukan sekarang justru tidak ada pemenang di antara keduanya. Meskipun kamu adalah orang terakhir yang datang ke alam dewa kekacauan, namun dia juga harus memahami bahwa ada berbagai masalah yang tidak dapat diselesaikan di 9 alam terkuat. Ketika kekacauan terus meningkat, maka tatanan dunia akan runtuh dan sumber daya semakin berkurang. Sehingga bencana yang akan memusnahkan semua makhluk hidup akan dimulai. Pada saat itu, seluruh kekacauan akan membentuk kembali sungai waktu tempat kita berada dan menghilang hingga sungai waktu berikutnya muncul dan semuanya dimulai kembali. Saat nomor 1 berkata perlahan, Xiaoyan sangat terkejut mendengar kata-kata ini. Pada saat ini dia mencoba yang terbaik untuk meningkatkan kekuatannya dan ingin melindungi dunianya sendiri. Namun apa yang direncanakan nomor 1 sekarang lebih besar lagi. Dan yang ingin dia lindungi bukanlah dunia tertentu, tetapi semua dunia yang ada.
Sungai waktu yang disebutkan di dalam kata-kata nomor 1 adalah sesuatu yang tidak dapat dibayangkan oleh Xiaoyan. Seperti yang dia katakan, begitu sungai waktu muncul, maka tidak akan ada yang disebut keabadian, dan bahkan yang terkuat pun tidak dapat menahan baptisan sungai waktu. Kamu telah melihat raja, dan bahkan raja pun tidak dapat lepas dari dunia. Xiaoyan langsung terdiam dan jantungnya berdetak kencang saat mendengar kata-kata nomor 1. Itu terlalu membingungkanku. Saat ini aku hanya ingin mengetahui mengapa aku memiliki peranan penting dalam pengambilan keputusan sanksi bagi nomor 6. Xiaoyan tidak terbuai dengan penjelasan nomor 1 dan dia tidak akan melupakan jawaban yang ingin dicarinya. Sehingga Xiaoyan bertanya lagi dengan tegas. Tentu saja kamu punya alasan lain untuk tidak mengatakannya karena kamu adalah yang mulia. Nomor 1 menjawab pertanyaan Xiaoyan secara langsung. Xiaoyan kaget saat mendengar ini karena jawaban ini bukanlah yang dia inginkan. Aku bukan yang mulia, Xiaoyan berkata lagi. Mungkin sekarang tidak, namun di masa depan kamu akan menjadi orang yang dihormati, orang yang memiliki kebenaran dan prinsip yang tinggi. Ini bukan hak istimewa yang kuberikan kepadamu. Dan tentu saja kamu dapat memilih untuk tidak melakukannya. Nomor 1 berkata lagi, apa yang tidak diharapkan Xiaoyan adalah bahkan nomor 1 pun menghormati yang mulia. Meskipun dia telah merasakan kekuatan yang mulia dalam situasi putus asa, namun Xiaoyan masih tidak dapat membayangkan betapa kuatnya yang mulia. Kekuatan semacam itu bukan hanya sekedar kekuatan, melainkan juga situasi keadaan pikiran. Sejauh ini Xiaoyan telah mendengar banyak legenda tentang yang mulia, tetapi mungkin hanya Xiaoyan yang benar-benar dapat melihat yang mulia yang sebenarnya. Dan jalan besar kebenaran yang disebutkan nomor 1 sepertinya berbicara tentang apa yang dilakukan Xiaoyan. Sebelumnya aku telah memintamu untuk pergi ke dunia kuno dewa abadi dan iblis. Mengapa kamu tidak membantu dunia kuno dewa abadi dan iblis untuk menenangkan kekacauan? Mungkin itu akan menjadi hal yang baik bagi para dewa. Nomor 1 berkata perlahan dengan makna yang dalam. Namun Xiaoyan mengetahui bahwa dunia kuno dewa abadi dan iblis telah menyerbu dunia sensi. Dan Xiaoyan tidak memiliki kesan yang baik tentang dunia kuno, dewa abadi dan iblis. Kamu memiliki hati yang baik. Aku tidak perlu bicara lebih banyak. Kamu seharusnya bisa mengerti. Sekarang kamu dapat memberitahuku apakah nomor 6 akan dikeluarkan atau tetap dipertahankan di sini. Nomor 1 kembali melanjutkan kata-katanya. Pada saat ini keduanya telah berbicara selama beberapa waktu hingga pada akhirnya nomor 1 bertanya kembali pada Xiaoyan. Mendengar kata-kata nomor 1, Xiaoyan terlihat ragu-ragu. Sebenarnya dia telah memikirkan apakah nomor 6 akan dikeluarkan dan tetap dipertahankan. Jika Xiaoyan memutuskan mengeluarkannya, maka nomor 6 tidak dapat lagi menghadiri pertemuan. Tentu saja keputusan ini akan memberikan keuntungan dan kerugian bagi Xiaoyan. Sebelum aku mengambil keputusan ini, bisakah kamu memberitahuku tentang identitas asli dari nomor 6? Xiaoyan bertanya secara langsung. Aku bisa saja menjawab pertanyaanmu, tetapi setelah kamu mengetahui identitas nomor 6, maka dia akan tetap dipertahankan di sini. Kata nomor 1 dengan serius. Xiaoyan sedikit ragu-ragu untuk membiarkannya pergi, dan itu akan membuat Xiaoyan benar-benar kehilangan beberapa informasi tentang nomor 6. Apakah nomor 6 akan pergi atau tetap tinggal? Faktanya hal itu berdampak kecil pada Xiaoyan saat ini. Xiaoyan berpikir daripada membiarkannya menjadi anak panah yang tersembunyi, setidaknya dengan adanya nomor 6 di sini, dia masih memiliki secercah cahaya yang bisa ditangkap di malam yang gelap gulita. Meskipun kekuatanku belum cukup kuat, namun aku tetap ingin mengetahui identitas nomor 6 ini.
Xiaoyan berkata dan segera membuat pilihannya. Di dunia Taisu, ada seseorang yang bijak dan rendah hati. Dia juga seorang alkemis dan dia bernama Sukian. Nomor 1 menjawab pertanyaan Xiaoyan perlahan. Orang bijak yang rendah hati. Apakah dia Raja Taisu? Xiaoyan tidak terlalu terkejut saat mendengar ini karena semua petunjuk sudah cukup untuk membuktikan bahwa identitas nomor 6 memang berasal dari Taisu. Apalagi sebelumnya dia telah menebak bahwa nomor 6 adalah pemimpin Taisu. Tepatnya, dia adalah mantan Raja Taisu, kata nomor 1, dan kata-katanya telah memperbaiki retorika Xiaoyan. Terima kasih senior. Xiaoyan tidak bertanya lagi karena tidak sopan menanyakan pertanyaan lagi. Sekarang akhirnya Xiaoyan mengetahui identitas nomor 6 yang sebenarnya. Namun setelah mengetahuinya, Xiaoyan juga harus berhati-hati. Seperti yang dikatakan nomor 1, jika identitas Xiaoyan terbongkar, maka dia pasti akan mati dengan kekuatannya saat ini. Mungkin jika orang bijak yang rendah hati ini mengetahuinya dan yang membuatnya menderita tidak lebih dari keabadian kaisar. Kukira monster tua itu akan sangat marah sampai dia muntah darah. Nomor 1 segera tertawa bahagia. Bagaimanapun dia merasa bebas untuk mengekspresikan dirinya. Apalagi saat ini hanya ada dirinya dan Xiaoyan di sini. Ada satu hal lagi yang ingin kutanyakan kepada senior. Sebelumnya aku telah mengatakan bahwa aku menemukan jantung biru yang aneh dan itu mungkin ada hubungannya dengan sosok biru yang disebutkan nomor 2. Apakah ada cara untuk menghancurkan jantung biru ini? Xiaoyan bertanya dengan serius. Saat ini Raja Roning Yao dan Tianxun sudah berada di alam Dewa Iblis. Tentu saja mereka tidak akan mati hanya karena serangan ilusi di dalam bola cahaya. Terlepas dari apakah mereka menjadi budak dewa atau tidak. Pada akhirnya, Xiaoyan masih harus menemukan cara untuk menghadapinya. Tetapi jika mereka masih memiliki jantung biru yang aneh, maka mustahil bagi Xiaoyan untuk membunuh mereka. Aku akan menyelidiki masalah ini. Mereka seharusnya menelan roh kekacauan dan tidak sulit untuk memecahkan roh ini. Tetapi ini juga masalah kepercayaan. Jadi, bawalah poin kontribusi dari dunia kuno dewa abadi dan iblis. Maka aku akan memberimu metode untuk mematahkan semangat ini. Xiaoyan mengangkat alisnya sedikit ketika mendengar kata-kata nomor 1. Tentu saja dia semakin bingung dengan nilai poin kontribusi itu. Apalagi nomor 1 juga ternyata menginginkannya. Dan permintaan nomor 1 bukanlah sesuatu yang sulit. Apalagi sebelumnya mereka sudah mendapatkan 50.000 poin kontribusi. Dan token perintah batu giok juga bisa ditukar dengan 10.000 poin kontribusi. Dan cerita pun berakhir. Sampai ketemu di part selanjutnya.